Shalom sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa di dalam acara Morning Call GPIB pada pagi hari ini. Kiranya kesetiaan sahabat-sahabat GPIB dalam mengikuti acara Morning Call diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Yohanes November Tahulending, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Kota Baru Riau, menyapa sahabat-sahabat GPIB dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang begitu luar biasa, yang penuh berkat Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar dalam perjalanan hidup ini, hidup kami diterangi oleh firman-Mu. Hamba-Mu yang hina ini, untuk memberitakan firman Tuhan, Tuhan pakai, kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi, sehingga hamba boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar, lalu melakukannya di dalam kehidupan beriman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, perikop bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 6 ayat 30 sampai 32 yang mengatakan, apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak dirinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan diberkati melakukan dalam kehidupan ini. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mencuri, berzina di zaman sekarang ini adalah hal yang lumrah. Kalau kita lihat di media massa, berapa banyak orang yang ditangkap oleh KPK, polisi karena melakukan pencurian-pencurian. Bagaimana juga ditangkap oleh massa, oleh aparat keamanan, melakukan tindakan asusila. Dan itu terus-menerus terjadi di media massa. Dan kalau itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan ini, itu menjadi lumrah dalam kehidupan kita. Bagi manusia itu biasa, tetapi bagi Allah itu tidak biasa. Lewat perikop bacaan kita hari ini, kita diingatkan jangan mencuri dan berzina. Untuk mengatasi persoalan mencuri, Efesus 4 ayat 28 memberikan solusi kepada kita. Pencuri cari kerja dan hasilnya dapat dipakai untuk berbagi. Sesusah apapun hidup yang kita jalani, janganlah melakukan dosa mencuri, karena dosa adalah murka Allah. Pencuri itu sama dengan berbuat zina. Sama-sama pencuri. Satu pencuri barang dan yang satu pencuri hati. Ketika kita melakukan dosa ini, kita menghina diri kita sendiri. Sama-sama merusak diri dan tak berakal budi. Mengapa? Karena dampak dari apa yang dilakukan dari dosa mencuri dan berzina sangat mempengaruhi kehidupan kita hari lepas hari. Kalau punya otak, tak mungkin melakukan yang tidak baik. Yang jelas-jelas melakukan dosa itu merusak diri,
mana mungkin kita mau melakukan? Mana ada orang yang mau merusakkan citra dirinya kecuali orang yang tak punya otak. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini mau menyapa kita, jaga kekudusan hidup kita, karena tubuh kita adalah bait Allah, tempat Roh Kudus bersemayam di dalam kehidupan kita. Zina adalah suatu kejahatan di hadapan Allah. Dosa zina akibatnya tidak dapat kita tanggung. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Jaga tempat tidur kita. Jangan cemari dengan hawa nafsu. Jangan ada yang lain. Jika jatuh dalam dosa zina, minta ampun kepada Tuhan dan selesaikan relasi yang salah agar jangan jatuh dalam dosa zina. Sehingga murka Allah jangan sampai memurkai kita. Tuhan Yesus di dalam Injil memang mengampuni orang yang berzina dengan berkata, dosamu sudah diampuni, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Mengapa? Karena akibat dosa zina dapat kita lihat di dalam Alkitab begitu luar biasa dampaknya. Kalau kita lihat di zaman Nuh, akibat moral manusia sudah tidak terkendali lagi, Allah murka dengan menurunkan air bah sehingga yang selamat hanya 8 orang. Yang lain binasa. Sodom dan Gomora, moral manusia sudah di luar batas kesusilaan. Akhirnya Tuhan membumi hanguskan kota itu dengan belerang dan api turun dari langit. Sehingga semua pelaku dosa dibinasakan. Yang selamat hanya Lot sekeluarga. Karena ada malaikat Tuhan yang menyelamatkan mereka. Simson dan Delila, ketika hanya mengumbar nafsu saja, akhirnya Simson menderita dan mati karena tidak mengindahkan nasihat firman. Ia merasa diri kuat dan hebat, akhirnya binasa. Daud dan Batseba, akibat pandangan mata yang dilihat Daud, yang dengan sengaja membunuh Uria suami Batseba dengan menaruh ia di depan barisan perang sehingga Uria mati dalam perang. Apa yang dilakukan Daud adalah kekejian di mata Tuhan. Meskipun akhirnya Daud berhasil mengambil istri Uria yaitu Batseba. Dan Tuhan mengatakan kepada Daud, pedang tidak akan pernah luput dalam kehidupannya. Hal ini benar terjadi. Anak yang dikandung oleh Batseba atas hubungan yang dilakukan oleh Daud mati. Perang demi perang dihadapi oleh Daud. Di masa tuanya ia berhadapan dengan anak-anaknya. Salah satunya Absalom yang mengkudeta bapaknya. Anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu akibat dosa zina yang dilakukan oleh Daud. Walaupun Allah penuh kasih, tetapi konsekuensi dari dosa harus ditanggung oleh manusia. Dari contoh-contoh yang ada dalam Alkitab, kita dapat belajar untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Apa yang kita miliki lewat dosa, dosa mencuri, dosa zina, tidak akan pernah cukup dan puas. Justru yang kita dapati adalah bencana demi bencana, masalah demi masalah, banyak badai memenuhi kehidupan kita. Jangan dukakan Roh Kudus yang telah memateraikan hidup kita, Allah yang telah menyelamatkan hidup ini.
Jangan hidup dalam keberdosaan. Jaga hidup kudus kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Oleh karena itu, kita harus kudus seperti Allah. Karena Allah adalah kudus. Hati-hati dengan hati kita. Hati yang hanya mau melampiaskan, memuaskan hawa nafsu belaka. Karena hati jadi pusat pengendalian sikap hidup kita. Kalau hati kita condongkan kepada hawa nafsu, binasalah kita. Jika hati kita condongkan kepada firman Tuhan, kita akan selamat. Mengapa? Karena nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius di dalam surat 2 Timotius pasal 3 ayat 15-17 yang mengatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik." Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan, takutlah akan Tuhan. Tuhan membenci segala dosa, zina, dosa, mencuri, dan semua kejahatan. Ketika kita hidup dalam Tuhan, kita mendapatkan kehidupan dan Tuhan berkenan atas hidup kita. Siapa yang tidak hidup dalam Tuhan merugikan dirinya dan maut upahnya. Ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Cerita ini diadaptasi dari buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Pada suatu hari, Ungke pemilik SPBU memasang reklame besar di depan SPBU-nya dengan tulisan yang besar, "Hari ini bayar, besok gratis." Ketika pelanggannya membaca reklame yang dipasang oleh Ungke, mereka berbondong-bondong mengisi bahan bakar kendaraannya dengan berharap besok mereka dapat bahan bakar gratis. Namun malang, keesokan harinya ketika mereka datang ke SPBU Ungke untuk meminta bahan bakar gratis, apa yang Ungke lakukan? Ia tunjuk reklame yang besar. "Hari ini tetap bayar." Pelanggannya marah. Bagaimana bisa ada besok hari ini? Dan tidak akan pernah terjadi esok hari ini. Esok ya tetap besok. Tidak ada esok hari ini. Dan oleh karena itu, lewat cerita hari ini, mau mengatakan kepada kita, mari manfaatkan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Bertobatlah dan bersiaplah untuk menghadapi perubahan dalam hidup ini. Jangan tunda hari esok baru berubah. Karena satu-satunya yang pasti dan konsisten dalam hidup ini adalah berubah. Kalau tidak berubah, kita akan digilas oleh zaman. Berubahlah menjadi milik Kristus, karena di dalam Kristus ada janji yang indah. Gita Bakti 50 mengatakan, perubahan ajaib terjadi ketika kita sadar berubah dan hidup yang lama kita tinggalkan. Kita hidup dalam kehidupan yang baru. Karena tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan dan bersaksi tentang Kristus yang baik. Karena Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Agar kita mendapat karunia dari Tuhan, yaitu hidup kekal
bersama-sama dengan Kristus. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Saat ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menyertai dan memberkati kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan yang memberkati kami dalam kehidupan ini. Berkati kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan kerja kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, pakai kami untuk menjadi saluran berkat. Tuhan berkati kehidupan ini, agar kami boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan. Dan berkati kehidupan gereja kami, kehidupan persekutuan kami, kiranya Tuhan yang memberkati dan menopang dalam kehidupan ini. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan lawat, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan, yang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, kiranya Tuhan bukakan jalan, dan Tuhan beri kekuatan untuk menghadapi kenyataan hidup yang harus dijalani. Biarlah Tuhan yang memberkati. Yang sakit Tuhan lawat. Tuhan beri kesembuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Biarlah Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan ini. Dan biarlah oleh bilur-bilur-Mu, mereka yang sakit boleh disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia dengan segala persoalan pergumulan Tuhan berkati. Terutama untuk pesta demokrasi akan dilakukan tahun depan. Kiranya Tuhan memberkati, kami boleh berpesta dengan damai. Jauhkan dari oknum-oknum yang ingin menghancurkan kehidupan berbangsa bernegara kami. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Berbeda pandangan politik itu biasa. Tetapi setelah berpesta dalam demokrasi, kami boleh bergandengan tangan kembali untuk membangun Indonesia lebih baik ke depan, lebih maju dalam kehidupan bersama. Berkati bangsa Indonesia dan berkati gereja GPIB, mulai dari fungsionaris majelis sinode, Tuhan memberkati agar mereka dimampukan untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka. Begitu juga dalam kehidupan pelayanan di jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan memberkati dan berkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani, agar pelayanan dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah kami. Banyak yang kami pinta ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah selesai mendengarkan acara Morning Call pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, subscribe channel GPIB Indonesia. Share acara ini sebanyak-banyaknya jika acara ini bermanfaat bagi kehidupan sahabat-sahabat GPIB. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.